Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Yoga di TV CTC. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga semua baik-baik saja ya. Ada yang sedikit berbeda nih, agak rapi ya karena kemarin masih video-video awal. Untuk yang kedepannya kita akan terus improve untuk bisa memberikan kualitas edukasi dan penyampaian yang baik juga teman-teman. Nah teman-teman, aku selalu doain kalian untuk terus selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa juga kondisi memang sudah, kalau di daerahku sudah turun di level 2 untuk PPKM. Tapi teman-teman tetap jangan lupa ya semuanya untuk tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, ya, jaga imun dengan makan yang teratur, istirahat yang teratur, ya, pola hidup yang baik. Gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini ya aku akan bahas, karena kemarin kan sudah bahas tentang perhotelan darat luar negeri. Nah, sekarang aku bakal bahas hal-hal yang berkaitan dengan kapal pesiar. Otomatis kalau kapal pesiar ya kita juga akan bahas tentang beberapa company-nya, terus step-stepnya itu apa, terus plus minusnya apa, ya kan, terus nanti ya syarat-syarat dan biaya-biaya yang nanti harus dikeluarkan dan apa-apa yang dibutuhkan, ya kan, sampai saat kontraknya, sampai nanti saat selesainya. Gitu ya teman-teman. Oke, pokoknya stay tune terus di TV CTC ya. Tapi jangan lupa teman-teman terus dukung kami ya dengan like and subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya teman-teman agar selalu teman-teman bisa dapat info terupdate, terbaik dan bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Kita teman-teman stay tune. Nah teman-teman, ya seperti janjiku barusan ya, kita akan bahas tentang everything about kapal pesiar atau cruise ship ya. Kerja di kapal pesiar, hidup di kapal pesiar, apa-apa yang dibutuhkan, alur-alurnya, step-stepnya, ya kan, terus kontraknya sampai selesai. Oke gitu teman-teman. Nah teman-teman, anyway kan aku juga mantan anak kapal pesiar nih ya, jadi aku juga melakukan penelitian ya kan, mulai dari diriku sendiri, terus dari senior-seniorku, dari adik-adik juniorku ya, yang sampai paling baru lah kemarin berangkat ya, termasuk murid-muridku sendiri. Nah teman-teman, sejauh yang kita tahu kapal pesiar itu apa sih yang terlintas dalam pikiran? Ya kalau dari sisinya pekerja pastinya ya satu, gaji dolar itu yang pertama ya. Jalan-jalan itu yang kedua ya kan, terus uangnya banyak. Oke, nggak ada salahnya sih, nggak salah sama sekali ya. Cuman mungkin banyak teman-teman yang memang belum tahu ya. Yang pertama tadi gaji dolar, betul teman-teman, gajinya dolar. Nah selain gaji dolar itu ada gaji yang pakainya pound sterling, ada gaji yang pakainya euro ya, bahkan ada yang pakainya dolar Singapura ya, tergantung perusahaannya dan asal perusahaannya kapal pesiar itu sendiri sih kan gitu. Nah yang berkaitan dengan duit ini atau uang ini ya, apalagi dengan imbuhan dolar di situ atau mata uang asing, pastinya kan berpikirnya uangnya besar ya, gajinya besar ya. Memang besar kalau dibandingin sama kita bekerja di hotel darat lokal di sini atau bahkan di hotel darat luar negeri, ada selisih di situ ya. Nah cuman ya lagi-lagi kembali kepada kita, tinggal niatannya kita itu mau berangkat mau pakai untuk apa kan gitu kan. Kalau aku ya, aku sendiri dulu motivasinya yaitu aku pengen nyenengin orang tua ya, aku pengen nyenengin orang tua, nggak pengen nyusahin orang tua, aku pengen punya usaha ya. Nah terus apakah aku harus pelit di atas kapal, pelit terhadap diriku, terus aku nggak perlu ngapa-ngapain dan itu enggak teman-teman ya. Kita di kapal pesiar kerja di luar itu melatih kita juga untuk apa ya, dalam segi keuangan, ngelatih kita untuk memanage keuangan kita, kedisiplinan kita, kedewasaan kita kan gitu. Apalagi kita melakukan ini bukan untuk seneng-seneng loh ya. Apalagi poin yang kedua tadi berkaitan dengan jalan-jalan, ya bener jalan-jalan, karena emang kapalnya jalan, nggak kayak hotel yang stuck steady di satu tempat ya kan, kayak hotel darat gitu, enggak teman-teman. Jadi kita emang umpamanya hari ini ya, tanggal 1 September kita ada di Santorini, tanggal 2 kita sudah ada di Palma de Mallorca. Itu bisa teman-teman, tergantung itinerary atau tujuan dari kapal itu sendiri kan. Itu kan sudah ada agendanya di dalam itinerary shieldnya itu tadi. Nah gitu teman-teman ya. Yang pertama tadi dolar ya, pokoknya kalau teman-teman
pengen sing namanya sukses di kapal pesiar, ya satu jangan boros gitu. Tapi kalau mau aku suka jajan dan itu hak teman-teman, silahkan jajan nggak apa-apa, jajan no kan gitu kan. Yang penting ya jangan lupa untuk memanage keuangan, karena apa? Your life is in your hand, hidupmu ada di tanganmu sendiri. Jangan sampai kamu pulang itu koloran doang, nggak bawa apa-apa. Oke teman-teman. Nah yang kedua jalan-jalan tadi, ya bener jalan-jalan ya. Hari ini di Santorini, besoknya kita ke Sisilia, besoknya lagi ke Piraeus, ya kan. Luar biasa, paling overnight ya 2 hari, ya 1 malam, 2 malam kayak gitu. Nah jalan-jalan itu ya konteks dari kita adalah kita selesai kerja, ada waktu luang, kita keluar, ya kan, jalan-jalan, ambil foto, ya kan, di Menara Paris tuh, di Parthenon, Athena kayak gitu, atau mungkin di Istanbul, ya kan, di Hagia Sophia seperti itu, atau di landmark negara masing-masing, itu enggak apa-apa. Atau mungkin bosan sama makanan di kapal yang ya notabene hanya garam dan merica saja kan, itu keluar. Biasanya andalan kita adalah Chinese food, ya Chinese food. Bagi yang kangen masakan rumah atau yang kangen yang masakan yang berasa seperti itu. Nah, yang ketiga jalan-jalan itu dalam artian kita dari sisi kru itu belanja teman-teman. Belanja bukan berarti sesuatu yang mewah, tapi belanja sesuatu yang kita butuhkan. Contoh kaos kaki, ya kan, terus daleman, terus Indomie, ya kita bisa beli di Simen Center, atau mungkin kita bisa cari di Philippine Store, ya teman-teman Filipin kita kan memang sudah tersebar di seluruh dunia, dan mereka juga jualan barang-barang yang sekiranya lebih low dari segi harga, ya karena mereka menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman kapal pesiar. Atau mungkin di store-store kalau di sini kayak 7-Eleven seperti itu, ya teman-teman. Tuh jalan-jalan kalau dari sisi kita, jadi bukan berarti jalan-jalan kita senang-senang hura-hura buang duit, no. Semua berkaitan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita akan kangen yang namanya makanan yang rasanya tadi di kapal tidak enak, akhirnya kita ke Chinese food. Terus kita butuh Indomie untuk kalau kita selesai kerja kita mau makan dengan makanan, ya tahu sendiri lah ya, kalau sudah selesai kerja kan kapal udah jalan biasanya. Kita buat makan sendiri teman-teman, ya. Terus itu tadi barang-barang yang dibutuhkan kayak kaos kaki, daleman, atau mungkin kita cari kaos untuk ganti seperti itu, sama nyicil-nyicil beli oleh-oleh untuk orang rumah kalau udah deket-deket sign off atau kontrak selesai. Nah gitu teman-teman, ya. Terus apalagi tadi yang ketiga kan uang banyak ya teman-teman, ya. Nah di uang banyak itu tadi ya lagi-lagi tinggal tujuan kita apa kan gitu toh. Nah itu tadi teman-teman. Terus apalagi sih yang berkaitan dengan kapal pesiar, ya kapal pesiar itu kita harus menyesuaikan diri kita, ya karena kita yang membutuhkan pekerjaan itu juga, otomatis apa yang menjadi requirement sana itu harus kita ikuti. Sekarang kita bahas ya teman-teman, kapal pesiar itu sendiri requirementnya hampir sama lah seperti hotel darat luar negeri. Yang pertama otomatis ya kita butuh yang namanya ijazah SMK, SMA sederajat, ya kan, KTP, akte, terus kemudian sertifikat D1, setingkat D1 ya, terus kemudian sertifikat OJT 6 bulan. Terus kalau sudah pernah bekerja di hotel darat, ya kan, selain OJT sertakan, karena itu juga bakal jadi poin plus kan gitu. Terus yang berikutnya adalah punya skill bahasa Inggris yang mumpuni, nggak cuman cukup tapi bagus, ya baik. Karena kita di sana bahasa yang digunakan adalah bahasa internasional, walaupun kita ini berasal dari Indonesia, Filipina, terus Vietnam, Thailand, India, ya atau mungkin Australia, itu kita tetap ngomongnya pakai bahasa Inggris secara luas gitu ya teman-teman, ya. Tuh, jadi bahasa Inggris is a must. Terus apalagi ini, ya pengetahuan tadi di bidang perhotelan, ya karena di kapal pesiar itu sama di hotel darat, di sana departemennya tuh ya ada housekeeping, terus ada food and beverage service yang kayak waiter, waitress, ya kan, terus ada bar, ya duitnya banyak tuh. Terus ada yang back of the house, ya yang di belakang layar seperti cooks, ya mulai dari hot kitchen, ada butcher, ada provision gitu teman-teman. Nah itu yang kita butuhkan edukasinya, ya sebelum kita berangkat ke sana.
Terus untuk syarat-syarat lain ya tambahannya itu tadi sehat jasmani rohani, nggak ada sakit hepatitis, nggak ada apa namanya HIV, nggak ada patah tulang, nggak ada cacat, ya kan, berakal ya, rohani, berakal, bisa bisa berpikir dengan baik itu. Karena di sana kita tidak mau cari masalah ya teman-teman ya. Oke, itu seperti itu. Terus di kapal pesiar itu ada dokumen tambahan teman-teman yang tidak ada di mana namanya hotel darat luar negeri ya, atau hotel darat lokal ya, yang notabene kita kerja di laut kan, kita butuh dokumen tambahan seperti satu seaman book ya, seaman book atau buku pelaut. Yang kedua BST, Basic Safety Training ya. Itu untuk seaman book tadi itu bisa diambil bisa diproses di Syah Bandar masing-masing pelabuhan yang ada di kota kalian atau yang terdekat dari kota kalian. Contohnya kayak di Syah Bandar, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Tanjung Priuk, Makassar, Tanjung Benoa seperti itu. Cilacap ya kan. Terus yang kedua tadi BST. BST itu Basic Safety Training yang sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan ya. Sertifikat STCW itu tadi berkaitan dengan keselamatan kita di kapal. Kita nanti akan dilatih itu ada kelas pelatihan selama kurang lebih 1 minggu. Di sana teman-teman akan dilatih untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan diri kita dan keselamatan dari para penumpang atau kru lain yang ada di kapal ya, seperti itu. Nah terus selain 2 itu ada juga tambahan seperti CCM. CCM itu apa? Crowd and Crisis Management. Nah dalam sertifikat itu juga hampir sama seperti BST. Nah, Crowd and Crisis Management ini itu juga memberikan teman-teman pengetahuan dan edukasi ya tentang pentingnya ketenangan ya kan, terus apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan pertama pada saat event real emergency ya kan, emergency yang sebenarnya bukan latihan, umpamanya kayak kapal tenggelam karena grounded ya kan, atau mungkin collision, tabrakan, atau mungkin kebakaran, fire kan, seperti itu. Nah itu tadi CCM. Nah teman-teman harus bisa muncul ya di depan publik yang sedang kalut. Wah teman-teman ya, benar-benar bisa jadi pusat perhatian dan akhirnya bisa mengarahkan tamu atau sesama kru untuk ke tempat yang aman. Di sini skoci ya, tempat aman itu ya, atau pemakaian jaket itu tadi. Terus ada lagi yang namanya sertifikat SAT atau Security Awareness Training. Nah, namanya aja security ya teman-teman, keamanan. Teman-teman juga nanti pastinya akan diberikan pelatihan ya kan dan edukasi seputar security management ya pada saat di atas kapal. Contohnya kayak stowaway. Nah, stowaway itu orang asing masuk ke kapal ya kan. Terus keamanan-keamanan di kapal itu apa saja yang perlu diketahui. Itu nanti akan dibahas secara ringkas pada saat teman-teman ambil pendidikan kilat itu tadi ya. SAT. Terus ada juga SCRP, tambahnya ada SDSD. Nah, itu teman-teman ya, banyak sekali. Itu sebagai tambahan. Beda company, beda kebutuhan. Ada yang butuh SDSD, ada yang nggak butuh. Ada yang butuh SCRP, ada yang nggak butuh. Tapi kalau yang contohnya kayak perusahaanku dulu itu butuh ya, BST, buku pelaut, SAT, sama CCM minimal itu. Nah, itu teman-teman. Itu buatnya ya BST itu di PIP, SAT bisa di PIP atau di Politeknik ilmu pelayaran yang ada di daerah masing-masing, atau mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya kayak di Pertamina, Fokus Fatmawati Jakarta ya, Poseidon, banyak sekali teman-teman tempat yang yang bisa menerima dan menampung teman-teman untuk mengambil sertifikat itu tadi ya. Tuh, dan untuk harganya sih bermacam-macam, bisa dicek di Google, boleh ya. Ada yang teman-teman butuh ada ke Jakarta ya ke Jakarta, ada yang dari mana mau ke mana itu boleh, Semarang mau ke Surabaya pun fine ya. Itu tadi. Terus itu tadi ya dokumen tambahan ya. Nah terus kita juga butuh paspor teman-teman. Nah paspor, tahu kan caranya? Paspor lari aja ke imigrasi, paspor untuk bekerja ya. Ada yang tanya, apakah ada perbedaan antara paspor untuk orang bekerja, orang sekolah luar negeri, wisata? Nggak ada teman-teman. Semuanya sama, paspor ya sama, 48 halaman. Terus ada yang tanya, yang 24 halaman itu apa ya? Nah yang 24 halaman itu untuk rekan-rekan TKI kita. Ya, untuk rekan-rekan TKI kita yang kemana namanya, ke Hong Kong, Taiwan, terus Singapura, Arab Saudi, 24 halaman teman-teman.
seperti itu. Kalau kita paspor umumnya 48 sama seperti yang lain. Nah, sebetulnya teman-teman salah kaprahannya itu yang namanya paspor itu nggak ada yang namanya paspor wisata, paspor kerja. Yang ada visa wisata, visa kerja, kan seperti itu ya. Nah, itu pun nanti hubungannya sama kedutaan besar masing-masing. Gitu, teman-teman. Oke ya, jelas ya. Nah, kita sekarang lanjut ke prosesnya nih ya, proses rekrutmennya. Nah, teman-teman udah lulus sekolah nih, lulus sekolah SMA, SMK, MAN ya, sederajat atau mungkin paket C, teman-teman. Terus apa yang harus saya lakukan, Pak? Oke, yang pertama itu teman-teman daftar nih ke sekolah. Itu jalur pertama, daftar ke sekolah diklat ya, kursus perhotelan ya, yang ada di kota teman-teman masing-masing atau yang diberi rekomendasi dan recommended di daerah kalian. Itu pilih. Nah, terus nanti teman-teman bisa setelah memilih itu teman-teman join lah ke sana. Nah, join kurang lebih pendidikan itu 1 tahun karena setingkat D1 kan gitu, teman-teman. Nah, nanti di situ teman-teman akan diajarkan hotel manajemen, kemudian English ya, bahasa Inggris tadi untuk bekerja ya, dan otomatis perhotelan manajemen itu nanti teman-teman diajari tentang housekeeping, tentang F&B, produk, F&B service, terus ada bar juga. Nah, teman-teman di sana juga ada praktikum di kelasnya ya. Terus nanti setelah kelas praktikum dan teori di sekolahnya itu teman-teman akan diarahkan untuk magang. Nah, di sini magang ada 2, teman-teman. Magangnya di hotel darat yang ada di lokal, yang ada di dalam negeri kita, di sekitar kita, atau yang di luar negeri. Contoh, magang internasional ke Taiwan, magang internasional ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, atau ke Timur Tengah, seperti itu, teman-teman. Nah, apa yang membedakan, Pak, antara magang yang lokal dengan magang yang internasional? Oke, yang pertama, magang yang lokal itu, teman-teman, itu jelas dekat ya, dekat. Itu yang pertama. Kalau yang luar negeri jauh, ya kan, harus terbang nggak Superman gitu ke sana. Itu toh. Terus yang kedua, dari segi biaya juga yang pasti lebih ringan, terjangkau yang di lokal. Itu tadi ya. Kalau yang di luar negeri otomatis nanti akan ada biaya tambahan, teman-teman. Biasanya dipaketkan dengan pendidikan diklatnya itu tadi. Teman-teman bebas milih kok mau yang lokal atau yang luar negeri. Yang ketiga, kalau yang di darat lokal itu teman-teman itu tidak mendapatkan uang saku, nggak ada ya. Sama lah kayak teman-teman SMK dulu pada saat prakerin ya, atau PPL ya, di bengkel, di pabrik bubut ya, industri kayak gitu, itu nggak ada bayaran, tapi dapat makan sesuai dengan jadwal, seperti itu, teman-teman. Dan OJT itu 6 bulan ya durasinya, teman-teman, minimal, nggak boleh kurang dari itu. Terus kalau luar negeri bedanya sama darat itu dapat uang saku. Uang saku bervariasi. Kalau yang di Middle East, Timur Tengah itu bervariasi kurang lebih dari 1000, 1100 ya, dirham kayak gitu ya. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 250, 270 dolar. Kok dirupiahin? Maaf, didolarin ya. Kalau dirupiahkan sekitar 3,5, 3,8 tergantung company-nya. Oke, paham ya, teman-teman? Itu keuntungannya di situ sih lumayan. Tapi kalau untuk ya durasi itu di hotel darat lokal itu 6 bulan. Kalau yang di luar itu 1 tahun. Nah, Pak, katanya tadi minimal 6 bulan. Ya, benar. Secara aturan company-nya sana, company nanti kamu tempat melamar kapal pesiar. Cuman kalau kamu mau internship ya, magang internasional itu 1 tahun. Lumayan lah, 3,5 kali kan 1 tahun, modal untuk untuk sekolah, modal untuk berangkat bisa balik dulu itu. Jadi kamu punya pegangan ya kan, buat nantinya kapal pesiar, tinggal tambahin dikit lah kan gitu kan. Nah, itu tadi. Terus setelah itu gimana, Pak?
setelah magang selesai teman-teman, ya itu teman-teman nanti pulang nih, balik lagi ke sekolah. Itu nanti teman-teman biasanya ada kelas pemadatan, tapi tergantung sekolahnya sih metodenya bagaimana. Ada yang ada kelas pemadatan selama 1 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang seminggu, ya kan, sambil nanti dites sebelum teman-teman dapat sertifikat itu tadi. Itu regulasinya beda-beda antar tempat kursus LPK satu LPK lain tuh berbeda-beda gitu teman-teman ya. Dan yang pasti teman-teman juga membutuhkan rekomendasi tempat belajar atau LPK itu yang baik ya, bisa tanya-tanya ya dari teman-teman yang sudah berangkat, terus atau gabung di grup di Facebook. Nanti kan pasti banyak teman-teman yang mengarahkan, jangan sampai teman-teman ketipu seperti itu ya. Itu pentingnya teman-teman, biar apa, biar LPK yang baik ini pun juga namanya nggak tercoreng teman-teman gitu. Karena aku sendiri juga dari LPK CTC kan, aku juga nggak mau LPK aku ini terlihat jelek di mata teman-teman yang lain, junior lainnya yang pengen mengembangkan karirnya di luar negeri lewat jalur perhotelan gitu teman-teman. Kita harus fight untuk yang terbaik gitu. Nah, nanti kalau udah selesai sertifikatnya keluar tuh teman-teman. Nah, teman-teman, sertifikat dari LPK kan udah keluar tuh, ya kan? Nah, biasanya LPK itu nanti akan mengarahkan teman-teman ke beberapa agensi resmi. Ya, agensi resmi untuk kapal pesiar. Nah, ada beberapa agensi resmi kapal pesiar yang ada di Indonesia, ya. Ada yang namanya Ratu Oceania Raya Jakarta, Jogja, Bali, ada CTI, tahu ya CTI ya, CTI ada yang di Jakarta, Jogja, Bali kan gitu kan, ada PT Cipta Wiratirta ya, yang NCL itu ada. Terus ada juga Pacific Marine Yogyakarta, highly recommended teman-teman ya, karena dia juga mitra kita ya, kita jadi satu grup di sini sama CTC juga ya kan. Terus apalagi ya, ada Nitur ya, Nitur itu juga bagus. Itu banyak lah PT yang bagus-bagus ya teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya konsultasi ya cek aja nomor di bawah ya di kolom komentar itu. Terus kita lanjut lagi ya, itu tadi kan udah teman-teman kan udah keluar nih dari LPK, terus diarahkan nih. Pertama biasanya CV masuk dulu teman-teman. CV masuk disertai scan dokumen semuanya yang tadi aku bilang, ada paspor, ada KTP, ada ijazah sekolah terakhir, ada ijazah LPK, ada OJT atau kerja kan gitu ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan, Pak, kalau umpamanya saya ini nggak ikut LPK Pak, tapi saya sudah pernah kerja di hotel, ya kan, hotel mana Mas? Lokal Pak, di hotel A di daerah Jogja umpamanya. Fine, berapa bulan? Oh udah setahun lebih dikit lah Pak. Oh di mana? Housekeeping. Oh oke. Terus bahasa Inggrisnya gimana Mas? Waduh lah itu Pak, bahasa Inggrisnya saya di sana itu bahasa Inggrisnya ya paling ya, maksudnya ada sih tamu-tamu dari luar kan gitu kan, cuman paling ya dikit-dikit apa kan gitu kan, karena kita komunikasi juga setelah itu juga pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa kan gitu kan. Oh nah itu Mas, jenengan mending ambil sambil kerja untuk sementara ambil kursus bahasa Inggris saja, nggak apa-apa. Berarti nggak usah lewat desa itu nggak apa-apa, karena kamu kan udah resmi, punya resmi ya, itu ya nggak ilegal ya, itu appraisal kerjamu dari hotel yang kamu tempati itu tadi, itu bisa. Nah itu sih tadi yang belum aku sebutkan ya. Jadi memang untuk hotel darat lokal itu kekurangannya memang untuk bahasa Inggris mungkin tidak terlalu maksimal ya kan. Teman-teman juga habis pulang kerja pasti capek, magang itu pasti capek, untuk waktu untuk belajar juga kurang, nggak maksimal jadinya. Nah tapi kalau di luar negeri internship ya memang harganya mahal teman-teman, lebih mahal daripada yang ini, tapi untuk plus-plusnya banyak. Salah satunya itu bahasa Inggris kalian benar-benar bakal bisa digodok, karena setiap hari teman-teman bakal berkutat dengan English speaking ya, conversation antara kamu dengan temanmu, antara kamu dengan tamu, antara kamu dengan manajemenmu ya, itu
Oke, tapi kalau sama keluarga jangan pakai bahasa Inggris, sombong ya, sok-sokannya gitu. Nah, oke teman-teman lanjut. Ya, itu tadi. Jadi kalau untuk yang no LPK fine ya, yang penting benar-benar sudah bekerja di situ dan punya skill hotel dan bahasa Inggris. Kalau belum punya sambil kursus deh, jangan keluar dulu dari hotel, kursus dulu. Nanti kalau udah kursus bahasa Inggris selesai, udah cah cistus ngomongnya, udah bagus, baru daftar. Nggak usah khawatir, kapal pesiar bisa sampai umur 35 lebih kok, selama kamu memang punya kualitas gitu loh. Nah itu ya, lanjut. Tadi CV masuk jebret ya kan, kakak, terus apa lagi tadi, SKCK, KTP, ijazah sekolah, ijazah D1, OJT ya kan, terus appraisal kerja kalau memang sudah kerja ya kan, dah ya, ditambah sama pas foto temen-temen, ijazahnya yang rapi ya, CV-nya yang rapi ya, menjelaskan semuanya dari detail nama sampai riwayat kerja ya kan, sampai referensi keluarga, nomor semuanya masuk di situ. Nah setelah masuk, nah teman-teman dicek nih semuanya lengkap ya, oke teman-teman daftar. Nah untuk daftar itu ada yang pakai biaya pendaftaran, ada yang enggak ya kan, ada yang pakai, ada yang tidak ya, itu berbeda agent, berbeda regulasi, tapi nggak ada masalah teman-teman, mereka legal, oke. Dan kalian tinggal baca aja track record mereka di belakang gimana kan gitu, bagus kok ya. Terus nanti teman-teman habis itu akan dijadwalkan untuk paramedical. Nah beberapa agent ada yang pakai paramedical, ada beberapa agent yang tidak paramedical. Nah kalau paramedical biasanya hepatitis sama HIV AIDS ya, itu contohnya kayak Pak Agung Jogja grup, Pacific Group ya, itu pakainya paramedical. Nggak apa-apa teman-teman, untuk meyakinkan kalau memang benar-benar teman-teman siap dan baik untuk berangkat ke kapal. Jadi sebelum berangkat dites bener, jangan sampai nanti setelah masuk data dokumen, habis waktu untuk interview dan itu setelah di medical final ternyata ada penyakit. Nah mana tau, buang waktu, buang ini, buang itu semua. Oke ya, terus habis itu nanti setelah itu tinggal tunggu jadwal untuk interview teman-teman ya, tinggal tunggu jadwal untuk interview. Nah gitu tadi. Nah umpamanya kalau memang walk in bisa langsung hari itu interview sama agent, belum sama user ya, karena kan sambil nunggu jadwal nih dites. Oh apik, bagus, oke, oke mas besok ada interview tanggal 15 ya, balik lagi ke sini ya, ambil pak, siap. Oke, jadi habis CV masuk, data masuk, scan semuanya kan. Kalau walk in langsung kamu interview di situ. Kalau kamu via email atau via pos ya dibaca, kamu langsung berangkat ke sana. Setelah itu masuk clear screening, interview sama agent ya, itu sama agentnya dulu. Nah nanti agent lolos, interview kedua atau interview final dengan user langsung dari sana, perwakilan sana datang ke sini atau nanti via video call gitu teman-teman. Nah beda company, beda regulasi. Ada yang interviewnya dengan perusahaan tuh sekali, ada yang 2 kali, ada yang lebih dari sekali, lebih dari 2 kali. Contoh nih untuk dulu kapalku Regent, itu interviewnya sekali teman-teman ya, 2 kali teman-teman, agent sama user, udah selesai ya. Kalau kayak Viking itu nanti dari agent, kemudian nanti dari HR, terus yang kedua HR, kalau HR lolos nanti baru sama head of department ya, itu nanti dari sama corporate-nya itu. Nah lolos baru nanti lanjut gitu ya. Jadi ada yang interviewnya cuman agent sama user, ada yang agent, user 1, user 2. Nah kalau semuanya lolos teman-teman lanjut ya, schedule untuk medical check up. Medical check up ya kan, prosesnya mungkin ya sekitar 1 bulanan, karena ada vaksin juga atau teman-teman, karena vaksin nggak bisa langsung di jus ya gitu ya, bisa keracunan. Jadi ada beberapa vaksin yang memang harus nunggu juga kan gitu. Nah nanti vaksin semua sudah clear teman-teman ya, itu nanti teman-teman akan proses visa. Nah proses visa kalau kapal pesiar sih kebanyakan tetap harus ngurus visa C1D atau visa Amerika, kemudian nanti didampingi sama visa entah Schengen atau visa Inggris atau apa kayak gitu teman-teman. Jadi biasanya 2 visa sih. Nah gitu ya, nanti kalau visa udah lolos, oke, barulah teman-teman tinggal tunggu
job letter yang fixnya. Jadi kalau job letter sementara itu hanya untuk ngajuin visa aja sih. Tapi kalau yang fix ya tinggal tunggu tiketnya berangkat kayak gitu. Nah kalau untuk perusahaan Royal Caribbean sekarang udah pakai Sea-Track ya. Teman-teman bisa ngecek langsung di websitenya, bisa dicek seperti itu. Gitu teman-teman. Di agent pun juga gitu ya. Nah untuk sekarang ada pertanyaan, untuk yang bayar itu gimana ya Pak ya? Kok ada agent yang bayar? Iyalah Mas, ada ya kan. Karena agent bayar tuh karena emang dari sananya butuh dana kan gitu kan. Dana itu untuk apa ya? Untuk kebutuhan kamu, untuk biaya apa? Biaya keberangkatan, tiket khususnya. Jadi ada 3, sepanjang aku jalan itu ada 3 ya company ya. Yang pertama jenisnya yang kamu berangkat pertama itu kamu harus bayar sendiri dulu semuanya, termasuk tiket berangkat tuh kamu bayar ya. Itu sampai kapal di refund nggak Pak? Ya nggak bayar. Yang bayar pertama itu ada yang nggak di refund. Yang di refund hanya visa sama medical check up. Ingat ya, itu yang pertama. Yang kedua itu ada perusahaan yang kamu bayar dulu ya kan, nanti sampai kapal di refund ya, tiketnya ya, medicalnya ya, visanya itu nanti di refund di kapal. Ada, bahkan ada kapal yang benar-benar free teman-teman ya. Udah intinya medical, visa sama tiket udah kita sediakan, lu nggak perlu keluar apa-apa lagi. Wah, ada teman-teman ya. Tapi ada harga ada rupa teman-teman. Kalau kamu pengen dapat kapal yang sebagus itu biasanya ya, ini biasanya kamu harus punya skill yang bagus. Contoh kayak Viking Cruise Line, luar biasa itu ya, kapal dengan segala kebaikan kepada krunya. Nah, tapi bukan berarti aku harus ke Viking. Ya boleh, kalau bisa ke Viking alhamdulillah, tapi kalau belum bisa pun fine, masih ada kapal yang banyak ya. Untuk teman-teman pemula banyak kapal-kapal kayak Star Cruise ya gitu ya kan. Terus ada juga Norwegian Cruise Line. Nah, banyak teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi tadi ada 3 ya, yang bayar dulu nanti di refund di kapal ya, tiket ya, medical ya, visa. Ada yang bayar semuanya dulu tapi tiket tidak dibalikin, cuman apa namanya teman-teman, visa sama medical ada yang free semuanya ada teman-teman. Terus biaya apa lagi Pak? Biasanya ada biaya jasa teman-teman, nggak masalah ya kan. Kalau untuk kita sih sebetulnya oke aja jasa, selama itu memang benar-benar real. Dan yang bagus itu memang jasa itu semuanya dibayarkan di belakang, memang setelah teman-teman selesai lolos dari interview. Seperti itu teman-teman. Pak kalau aku gagal gimana Pak? Ya kalau gagal ya intinya kamu balik ke awal lagi. Balik ke awal itu bukan berarti kamu sekolah lagi dan ngulangi, enggak. Kamu tinggal nunggu untuk interview berikutnya, karena perusahaan kan nggak cuma sekali 2 kali, nggak cuma 1 atau 2 jenis. Ada banyak perusahaan, ada Royal Caribbean, ada Celebrity, ada Regent, ada Oceania, ada Viking, Norwegian Cruise Line, Grand Circle, Costa, MSC. Banyak teman-teman. Oke, terus apa lagi Pak? Kontraknya berapa lama Pak? Kontrak kapal pesiar itu ada yang 6 bulan, 7, 8, 9 sampai 11 bulan maksimal. Gitu ya teman-teman. Itu yang aku tahu dari rekan-rekan terbaru ya, dari aturan kapal pesiar itu seperti itu, 11 bulan. Nah, nek setahun ya kasihan nanti kalau dia kuku ya, kelamaan di kapal nginjek tanah takut. Lupa keluarga, mau pakai bahasa Inggris. Itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Itu sebentar kok ya. Middle East kemarin berapa? 2 tahun kontraknya. Kapal pesiar berapa? 7, 8, 9, 10 bulan, lumayan. Terus Pak untuk gajinya rata-rata berapa ya? Iya, untuk new entry level ya. Entry level contohnya kayak di housekeeping tuh kayak public area ya. Terus kalau di restoran tuh kayak restoran utility, crew messman, galley utility. Itu gajinya kisaran antara $750 untuk kontrak awal. Nah, nanti kalau bertahan terus, performa bagus, of course teman-teman akan dapat yang namanya jenjang karir yang baik. Naiklah pangkat, dapatlah promosi, naiklah jadi asisten cabin steward umpamanya, naik gajinya jadi 1000-an ya kan, jadi 1500 tergantung company. Kayak Viking tuh mantap itu teman-teman ya. Itu asisten cabin steward tuh 1600 loh, belum tipping, gila itu, mantap itu. Nah ya, jadi itu kalau untuk gajinya range-nya 750 sampai 800-an. Ada yang public area kayak di Disney sama Royal itu 800-an, seperti itu, 800-an up lah tuh teman-teman. Terus di kapal fasilitasnya apa? Banyak teman-teman ya.
tempat tinggal, makan, ada yang 3 kali sehari, ada yang 4 kali sehari, ada coffee break biasanya jam 10, jam 2, jam 3 sama jam 8-an malam kan gitu kan. Terus susu, kopi, sereal ya kan, ya gitu, air bersih, nah itu. Terus ada kafe ya atau krubar kita nyebutnya di sana, teman-teman bisa. Bagi yang minum alkohol ya di sana ada alkohol, bagi yang minumnya es teh ada di sana, teh hangat ya ada ya. Kalau cari kopi tubruk ya gawe dewe buat sendiri ya kan. Ada yang perlu pasta gigi ini dan itu, di sana ada mini swalayan mini lah untuk kru, ada di sana gitu. Terus ya ada tambahan-tambahan kayak tempat biliar, kolam renang untuk kru, itu tergantung kapal, ukuran kapal dan kebijakan company sendiri kan gitu. Terus apalagi Pak, studio ada nggak? Studio apa, musik? Wah ada teman-teman. Terus apalagi yang mau ditanyakan? Oh ya Pak, itu nanti kalau di sana kalau di kapal pesiar itu aturannya gimana ya Pak ya, biar kita tuh nggak di kick atau nggak dipecat dari kapal. Oke, salah satunya adalah sex harassment, pelecehan seksual, melecehkan, kick out. Kedua, mencuri ya atau stealing, out, ya kan, berantem ya, berantem kalau emang terbukti itu luar biasa dan merugikan, out. Narkoba teman-teman, sometimes really death sentence, hukuman mati. Serahkan ke negara yang kamu tempatnya di sana, di mana nggak dipulangin, udah kamu di kick. Terus kamu kena random alcohol inspection tuh salah satunya juga, selain narkotika inspection tuh random alcohol inspection. Kalau sampai kamu lebih ambang batas konsumsi alkohol, flight ticket ya untuk pulang ke rumah tuh. Terus apalagi Pak, ya itu tadi maling itu pokoknya nggak jujur. Terus di sana juga nggak boleh minjemin duit loh ya, jangan. Kalau ada teman yang butuh ya saling mengerti lah, nggak perlu kayak gitu ya. Tuh kan bisa telepon rumah, mungkin bisa minta bantuan sama teman-teman yang di rumah. Jangan menyusahkan teman-teman yang ada di kapal. Seperti itu teman-teman, di kapal saling bantu ya. Terus Pak, ini saya pernah tanya sama teman, bener nggak sih di sana kita bisa dapat sideline atau kerjaan tambahan selain kerja utama kita? Bisa teman-teman, walaupun itu sebetulnya di beberapa company itu dilarang, forbidden ya. Teman-teman nanti bisa nyambi, contoh pulang kerja nih housekeeping, nanti bisa kerja di stage atau di panggung, jadi setting panggung itu bisa dapat gaji. Terus nanti bisa juga kerja di angkat-angkat atau luggage, itu bisa ada teman-teman, banyak sideline kayak gitu. Kalau yang mau ilegal ya banyak, tapi hati-hati teman-teman karena itu dilarang ya. Contohnya kayak nyuci kamar, bersih-bersih kamar, laundry, karena laundry kan juga udah kasih sama fasilitas dari kapal. Ada juga gym ya, gym ada. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Tadi kontrak udah, terus fasilitas udah, terus hal-hal yang berkaitan dengan kapal pesiar udah ya toh. Terus untuk keselamatan tadi udah dijelasin ya. Nanti di kapal itu sebelum berangkat kapal itu kamu udah dilatih semua untuk PST, untuk CCM, untuk firefight ya, atau penanggulangan api ya, pakai apar, alat padam api ringan kayak gitu. Itu semua udah diajarkan di PIP, di sekolah-sekolah diklat untuk keselamatan itu sudah. Nanti di sana kamu bakal diajarin lagi gitu teman. Pak, wifi free nggak? Ada beberapa perusahaan free, ada beberapa perusahaan yang bayar, beli pulsa di sana kayak gitu. Nah cuman sekarang udah enak sih teman-teman. Zaman dulu aku telepon masih pakai HP harga 150, telolet poliponik itu tadi gitu, naik ke atas cari sinyal. Sekarang di kamarnya sendiri aja udah bisa halo video call kayak gitu. Zaman dulu nggak ada video call ya, dulu adanya telepati call. Nah ya kan kayak gitu. Terus apalagi teman-teman, ada fasilitas selain itu nggak Pak? Kayak sepeda ada, kamu bisa tinggalkan deposit ya untuk jaminan, kamu bisa minjem sepeda kayak gitu. Nah itu teman-teman ya, seputar perhotelan kapal pesiar, mulai dari awal teman-teman lulus SMA sampai teman-teman daftar sekolahnya, terus magang, terus berangkat rekrutmen, terus habis itu berangkat ke kapal kayak gitu teman-teman ya. Tuh kalau teman-teman ada pertanyaan
silahkan tulis di kolom komentar atau langsung hubungi customer service kita yang ada di bawah ya, ini ada di deskripsi ya. Silahkan lontarkan pertanyaan apapun yang berkaitan dengan perhotelan internasional, perhotelan lokal. Insya Allah kita akan bantu teman-teman kayak gitu ya. Terus teman-teman jangan pernah lupa juga untuk terus dukung channel kita ini ya, TV CTC, untuk terus bisa berkembang dan bisa memberikan teman-teman informasi yang edukatif, bermanfaat ya untuk kita semua yang ada di sini. Gitu ya teman-teman, sekali lagi bantu kita untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk terus dapat update terbaru dari kita. Kurang lebih dari kita seperti itu teman-teman. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, don't be hesitate ya, jangan malu-malu, langsung lemparkan ke kolom komentar ya, atau di deskripsi kita sudah kita sediakan kontak person kita untuk customer service. Kapanpun 24 jam kita akan balas. Gitu ya teman-teman, salam sehat selalu, jaga kebersihan, jaga kesehatan, tingkatkan imunitas ya. Pokoknya kita semua harus bisa. Untuk teman-teman yang masih nunggu waiting list, yang belum berangkat dari setahun yang lalu, nggak apa-apa teman-teman ya, ditunggu aja, pasti berangkat kok ya. Kita juga ngalami banyak yang waiting list. Gitu ya teman-teman, tetap semangat dan salam sehat.